berjumpa lagi bersama Mujisela. Kita akan membuat tutorial tas slim bag segi 4 dari anyaman eceng gondok. Kalau gitu kita seperti biasa siapkan bahan untuk proses pembuatannya. Oke, ada cetakannya. Ini kita buat dari kardus ya. Cetakannya ukurannya ini 15 kali 30 cm. 30 cm itu tingginya ya. Tetapi kita membuat ukurannya 19 cm aja tas ini. Oke, ada kepangan ini. Terus ada untuk palitnya ini yang sudah kita potong. Ujung bawahnya ini kita basahkan sudah, yang ini yang sudah dipres ya. Oke, siap. Nah, ini kita tali ini untuk memudahkan kita untuk menganyam nanti untuk bagian bawahnya ya. Nah, ini kita sediakan tali. Oke, kita langsung aja proses pembuatannya. Ini sampingnya kanan kiri ini ada yang panjang, ada yang pendek. Kita selang-seling. Ya, kenapa kita selang-seling? Kalau kita bagi dua eceng gondok kan ini pendek kan, ada yang pendek, ada yang panjang. Dan kalau pendek ini kita supaya bagus gitu hasilnya, kita menganyamnya kita selang-seling. Nanti yang pendek, ujung-ujung pendeknya ini nanti kita sambung gitu. Nah, ini masih ada kurang satu, kita tambahkan bawahnya. Nah, kenapa di sini aku menganyam sambil kulipat-lipat seperti ini supaya anyamannya itu rapat ya, tidak terlihat lubang bolong-bolong kayak gitu. Nah, dia bisa rapat, tidak tergeser-geser lah gitu. Lebih mudah kita merapatkannya, makanya dikasih lipat seperti itu. Nah, kita menggeser-gesernya kan lebih mudah kalau dilipat. Tapi terserah kalian mau seperti apa menganyamnya, mau yang mana merasa nyaman caranya silahkan. Yang penting hasilnya bisa rapi gitu. Yang mana kalian merasa itu nyaman lah. Oke, ini bagian bawahnya ya. Di sini kita mengikatnya pakai tali rapia. Kalau misalnya kalian untuk dua tali rapia masih kurang, kalian bisa tambahkan tali rapianya di pojok kanan kirinya gitu. Di sini tali rapia ini untuk mengikatnya supaya tidak lepas. Oke, ini setelah ini kita sudah mulai. Nah, kita rapikan. Oke, kita sekarang proses belajar. Nah, ini kita ikat dulu ya pakai tali rapia. Oke, nah diikat simpul aja, bisa ditarik, jadi masih bisa dipakai terus ya. Nah, sekarang kita proses menganyamnya seperti biasa, tapi di sini kita menganyamnya naik ke atas ya. Kalau yang waktu pertama kali itu kita turun ke bawah, anyamannya ini lebih mudah dia tarik ke atas. Nah, masuk ke belakang. Ini nyambung ya, proses penyambungan. Kalau sudah merasa mengecil, walaupun eceng gondoknya masih panjang tetapi ujungnya itu mengecil, itu kalian sambung. Kalau kalian menyambungnya sudah mendekat ujung itu kurang bagus hasilnya. Nanti hasil anyaman palitnya itu nggak sama besarnya, nanti di ujungnya malah ngecil gitu. Nah, di sini ada bagian-bagian eceng gondok itu otomatis banyak yang terbuang kan kalau bagian yang mengecilnya ya. Ini yang pendeknya nanti kita sambung. Kita kelilingkan dulu satu kelilingan menganyam palit. Ini kalian kalau sudah bisa atau menguasai anyaman dasar eceng gondok, kalian mau model apapun akan mudah. Tergantung kan kalian kreasi mau bikin bentuknya seperti apa ya, kalian bikin cetakannya. Tapi di sini aku menggunakan cetakannya dari kardus ya, tetapi yang bagus itu dari kayu, cetakannya bagus loh hasilnya kalau yang dari kayu. Tapi kita kalau nggak mungkin kan untuk pemula untuk bikin dari kayu. Tapi kalau kalian punya di tempat kalian ada kayu bekas-bekas tuh bisa kalian bikin. Tapi kalau nggak ada, kardus pun bisa kalian bikin untuk jadi cetakan malnya. Oke, ini sudah proses penyambungannya. Penyambungannya cuma ditaruh gitu aja. Tulangannya cuma ditaruh terus dijalankan. Taruh,
Nah, ditaruh aja kok, ya. Yang jelas kalian harus bisa dulu anyaman dasarnya. Dipahami dulu gitu. Kalau sudah bisa, ini kita baru model pertama ya, menggunakan kepangan. Model satu, dari satu cetakan ini kalau kita bisa anyaman dasar, kita bisa menggunakan model anyamannya macam-macam gitu, motif-motif anyamannya. Oke. Kalau punya toples segi 4 nggak apa-apa, kalian pakai aja toples atau benda apa saja yang ada di rumah kalian tuh bisa dijadikan cetakan mal untuk belajar menganyam gitu. Nggak masalah. Tapi kalau misalnya kayu kan kita bagian bawahnya bisa kita timpa dengan kayu yang kita paku kan lebih kuat. Kalau kita menggunakan kardus, toples, otomatis kita supaya proses penganyamannya tidak lepas bagian bawahnya, jadi kita menggunakan tali rapia gitu. Kalau kalian pemula, kalian bisa tambahkan lagi tali ikatan tali rapia ini supaya dia lebih kuat, nggak lepas gitu, nggak mundur ke bawah. Nah, ini sudah semuanya kita pasang. Jadi kita kelilingkan sampai garis yang kita ada sini garis palitnya, khusus palitnya kita tentukan 2,5 cm. Setelah itu nanti ada kepangan baru penutup gitu. Karena kita ingin ada campuran kepangannya gitu. Kalau ini menurut saya ini modelnya simple dan cepat selesai. Kalau persemangatnya ya, tapi yang cepat selesainya salah satu syaratnya bahannya sudah siap kita anyam gitu, kepangannya sudah ada gitu. Kalau dari awal sampai akhir mengepang dulu, bikin kepangan dulu, jelas lama lah produknya baru selesai. Ini sudah sampai garis. Ini cara mematikannya pakai susupan ini kayak ujungnya jarum gitu. Kita potong yang bagian dalamnya ya, supaya bagus hasilnya. Kita potong. Nah, kita sediakan nih kepangan. Cara bikinnya kan ada di tutorial saya sebelumnya. Oke, ini masukkan. Kayak gitu aja, ditaruh aja gitu. Dia nggak lepas kok. Terus angkat 2. Angkat 2. Angkat 2. Angkat 2. Oke, rencananya 1 kan. Kalau kita angkat 2 itu sebenarnya harus tulangan ini ganjil, tapi di sini karena tulangannya genap harus ada yang ditinggal 1 ya. Terus 2 angkat 2 angkat 2 tinggal 1 gitu. Angkat 2 sampai garis yang kita tentukan ya. Nih, ada lagi yang ditinggal 1 ya, sisanya kelas yang kedua. Tapi kalau tulangannya itu ganjil, nggak ada yang ditinggal, semuanya angkat 2. Tapi kalau dia tulangannya itu genap, dia harus ada 1 yang diangkat 1 lah, atau tertinggal 1. Ya, nah kalian lihat lah nih, ada yang 1 aja, nggak 2. Nah gitu. Semangat semuanya untuk belajar menganyam. Menganyam itu mudah. Yuk kita belajar menganyam. Semangat semuanya. Ini sangat mudah. Belajar kita menganyam, apalagi tempat teman-teman banyak banget terdapat eceng gondok. Ini bisa menjadi salah satu untuk menjadi usaha sampingan di bidang kerajinan anyaman eceng gondok. Saya juga nih buat adik-adik yang sekolah untuk mau tugas kerajinan, bisa nih dicoba membuatnya. Semangat semuanya. Oke. Nanti masih ada. Oke, ini sudah. Terus. Ini kepangannya. Jadi teman-teman yang mau
tanya-tanya juga bisa, langsung melihat produk-produk kita yang sudah jadi bisa kunjungi di Instagram Mujisela CC. Nanti saya kasih linknya di deskripsi, yaitu kita kepangannya sampai garis atas itu ya, sudah kita tentukan nih, sudah sampai garis atas ini kita potong lebihannya, kepangannya kita buka dulu kepangannya kelebihan. Nah, yang ujung dibuka ini kita anyam ya, kita anyam. Oke, kita anyam seperti pertama tadi. Nah, ini kan pendek, kita sambung lah. Oke, jadi dia nggak terlepas, nggak ketahuan. Nah, kita langsung. Kalau nggak kalian sambung langsung itu nggak apa-apa juga. Tinggal potong, masukkan ke samping. Udah aman aja juga sih. Tapi kalau kita sambung, dia akan lebih terlihat lebih halus lagi anyamannya gitu. Anyaman sama kok seperti awal kita menganyam tadi. Tidak ada yang lain. Nah, ke belakang. Ini sama seperti anyaman rotan. Dia ke belakang. Oke, masukkan ke belakang, tarik. Masukkan ke belakang, tarik. Masukkan ke belakang, tarik. Masukkan ke belakang, tarik. Dia seperti huruf V berselang-seling, masuk ke belakang, tarik. Masuk ke belakang, tarik. Nah, itu. Nah, ini kan ada yang kurang gelembung-gelembung gitu. Jadi supaya dia lebih kencang, nggak kendor, jadi ditarik-tarik ke atas. Ya, tulangannya itu ditarik. Nah, sambil ditarik ke atas, dia kan kayak kendur kan tulangannya. Jadi supaya terlihat kencang, ditariklah ke atas seperti itu. Ya. Kalau ini tidak dipercepat, videonya ini dipercepat. Takutnya nanti kalian bosen, soalnya video ini hampir 1 jam loh kalau durasi sebenarnya gitu. Intinya nih, kalian harus paham anyaman dasarnya dulu. Bisa lihat di video lain yang mana mudah kalian pahamin cara menganyam dasar itu. Kalau sudah kalian bisa anyaman dasar, itu akan sangat mudah untuk model anyaman seperti apa saja. Ini salah satunya produk tas kita yang sangat bestseller ini. Model seperti ini yang anak-anak suka, anak-anak remaja untuk jalan santai kan, dia lebih estetik gitu. Ini bestseller banget loh. Oke. Modelnya seperti ini. Kita ini sudah mulai. Kalau cara proses penutupannya masih seperti biasa dengan sistem dilipat. Ya, dilipat. Nah, ini dilipat. Kalau kalian penganyam pemula, belajar pertama kali, kalian menganyamnya itu pelan-pelan. Untuk eceng gondoknya, sebelum kalian anyam, itu kalian basahkan dulu. Memang kayak dilihat itu eceng gondoknya kayak lentur aja sih kita bikin. Tetapi ketika dianyam itu susah diatur dan ketika dianyam itu kurang rapat. Jadi salah satu tipsnya, sebelum kita anyam, celupkanlah ke dalam air atau dicelupkan, dicuci lah gitu. Setelah dicuci, tiriskan, jangan sampai kering banget ya, tiriskan airnya, lalu ujungnya kita potong-potong buat dalam plastik besar gitu. Kenapa? Soalnya kalau hari panas itu eceng gondoknya ini cepat kering. Kalau dia kering, ketika nganyam itu nggak bisa rapi, dia kaku lah. Kalau dia dibasahkan setengah basah gitu, dia semacam lentur dan mudah diatur kita anyam gitu. Dan anyaman kita akan lebih kelihatan rapat dan rapi. Dia lentur kan. Kalau dia kering, dia kaku gitu. Ya kalau ketika dia kaku, kalau kita pengen rapat kan rapi anyamannya, otomatis kita perlu menggunakan tenaga yang kuat lah. Tetapi tangan kita akan nanti terasa sakit karena dia kering gitu. Tadi kan basah kan, tadi kelihatan aja. Tapi supaya nggak kering kan, kalau kita pakai kipas angin cepat kering. Jadi kita bawa dalam plastik biar dia tetap lembab, bukan yang basah banget banyak airnya, enggak, dia akan lembab
kering tapi lembab dia lentur gitu. Ini kita sampai garisnya. Pokoknya setiap cetakan itu harus ada garis-garisnya. Jadi kalau sudah selesai, dia itu kita nih sudah proses penarikan ini, penarikan penutupan nih penguncian. Nah, ketika kita tarik ini kanan kiri sekelilingnya itu nggak ada yang benjot atau miring, nggak sama gitu. Kebanyakannya pemula dia nggak digaris. Ketika dia menarik penutupnya, jadi yang samping kanan ada yang tinggi, ada yang rendah. Nggak sama nih, aduh. Ada si Oneng, si kuning, anaknya si Cimut. Biasanya kalau produksi selalu menemanin. Kerjaannya itu suka megang-megang tangan mami. Ini dia. Dia selalu nemani mami kalau produksi. Si kuning, si Oneng. Oke, ini sudah kita tutup, kita kunci, selisihkan. Nih sudah menarik. Pokoknya kita menarik nih sesuai garisnya supaya rapi. Nah, digeser-geser, geser sesuai garis yang sudah kita bikin gitu. Ya. Sekarang kita potong dengan cutter. Kalau pemotong cutter itu katanya itu ditekan, alat pemotong itu ditekan, eceng gondoknya yang ditarik gitu. Kalau pemotongnya yang digesek-gesek itu akan bisa robek ke bawah gitu, malah mengenai anyaman eceng gondoknya. Nah, ditekan, ditarik yang eceng gondoknya gitu. Selesai kita lepas. Nah, kenapa kita cetakannya harus lebih tinggi? Karena lebih mudah melepasnya. Nih kita pipihkan kanan kirinya. Sekarang kita bikin pengaitnya dulu. Buhul pengait. Buhul pengait. Nah, di sini kita bikin buhul pengait. Nah, kita bikin buhul-buhulnya. Oke. Ini kita pilin, namanya ini dipilin lah, bukan digulung ya. Lalu ini digulung, tarik. Kalau kayak semacam bikin simpul, kita bikin simpul. Oke, sekarang ikat satu kali. Oke, pisit sudah kuat, sudah nggak bakalan lepas. Oke, sekarang kita bikin tali pengaitnya. Tapi ini maaf ya, ketika bikin tali pengaitnya ini satu batang eceng gondok kita belah dua. Ceng, kita perlu tenaga bantuan jempol kaki ya untuk megang. Ya, ini bikin pilinan halus dulu ya, bikin pilinan kecil. Jadi kita pakai kaki kanan kirinya. Ini kita pilihnya di tengah, baru jadikan satu pilinan. Nah, ini untuk bulatan pilinannya itu sesuai dengan pengait yang buhul kita tadi ya, bikin sekira muat lah. Ini kita matikan dulu, kita buhul belakangnya ya, kuat dan pisit kuat ya. Ini nah, bikin buhulnya itu sekira muat itu pengaitnya. Nah, kita masukkan ke dalam sini gitu. Terserah kita ya menggunakan lubangnya pakai apa. Sekarang nah sudah masuk. Oke, sekarang lanjut kita nih bikin tali tasnya. Tali tasnya sudah kita bikin kan tadi yang bermeter-meter itu. Ada di video kita sebelumnya bikin cara menganyamnya. Kita masukkan dulu ya. Si Oning paling suka nemanin tuh mainnya seperti itu kalau kita lagi menganyam. Ya, ini lagi pasang talinya. Di sini kita menggunakan benang nelon menjahitnya dan juga pakai jarum jahit sepatu. Jahit sepatu ya, kita pakai jarum jahit sepatu. Oke, kita jahit masuk ya, tarik, masukkan lagi. Aduh, kalau nelonin kurang gak kelihatan banget ya kalian.
kalian bisa bagaimana cara jahitnya, misalnya nggak punya jarum sepatu, kalian bisa jahit pakai jarum biasa. Gimana caranya? Ya masuk bolak-balik jahit lah. Yang mana menurut kalian nyaman untuk menjahit benangnya itu, benang nilonnya, kalian bebas yang mana menurut kalian nyaman, atau alat yang ada di rumah kalian kayak gitu, manfaatkan aja gitu, yang mana bisa kalian gunakan gitu. Kelihatan nih terpotong, tapi caranya sama aja mengikatnya. Kalau pakai nelon, usahakan pakai pancis ya, atau lilin lah gitu, soalnya kalau langsung dipotongnya bisa lepas sendiri, kalau pakai pancisnya dia kayak terkunci lah. Oke, sudah jadi akhirnya tas anyaman eceng gondong. Terima kasih yang sudah setia bersama Mujisela. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share agar video ini, channel ini bermanfaat untuk kita semua. Salam jumpa di video selanjutnya. Dadah.